hipotesanya itu ada dia H0, ada H1 gitu ya. Maka kalau kita lihat H0-nya, H0 ini tidak ada hubungan antara banyaknya jumlah polisi dengan banyaknya pengendara yang ditilang setiap hari. Artinya nggak ada hubungannya. Mau banyak pun di situ polisi deh, misalnya ada di situ satu kompi gitu ya, nggak ada hubungan kalau pengendaranya semua tidak ada masalah. Oke, udah tahu kita jalan itu jalan seram, polisi selalu ada. Dilewatinya nggak pakai helm, BK-nya mati, SIM-nya nggak ada, kaca spionnya nggak ada, ya kena lah semua dia. Udah kena dia, disalahkannya polisinya. Memang polisi itu nggak ada uang katanya kan. Nah, salah lagi polisi, padahal yang salah kita sendiri itu ya. Jadi di sini tidak ada hubungan. Yang kedua, ada hubungan antara banyaknya jumlah polisi dengan banyaknya pengendara yang ditilang. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membuat yang namanya hipotesa sangat gampang. Ingat aja, kalau H0 itu diawali dengan kata tidak. Tidak apa? Ya tidak dimasukkanlah ke dalam soal ini. Nah, seperti ini terus. Supaya jangan salah pada saat ujian gitu ya. Oke. Baru yang ketiga, kita akan mencari nilai korelasinya. Jadi korelasi itu sangat gampang rumusnya gitu ya. Ini rumusnya nggak sesulit yang kalian bayangkan. Tapi kalau kata anak ini rumit katanya. Oke. Jadi korelasi itu disimbolkan dengan huruf R. R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma S dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Oke. Antara sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan ada masalah? Ada? Nggak ada, nggak karena ada Kak, nggak ngertinya kayak masih gitu ya. Kita lihat di mana nanti di sini N ini adalah banyaknya data, sedangkan S kita buat banyaknya polisi, Y adalah banyaknya tilang. Kita ibaratkan X adalah polisi, Y adalah tilang. Oke. Kalaulah seperti ini soalnya, kalau seperti ini soalnya rumusnya, apakah langsung bisa dikerjakan? Apakah langsung? Jawabannya tidak gitu ya. Harus kita carilah dulu berapa dia sigma XY, berapa sigma X, berapa sigma Y. Baru kita cari yang namanya sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Oke. Kalau seperti ini deh permasalahannya, maka dibutuhkanlah di sini yang namanya tabel bantu gitu ya. Oke, ini saya kopikan aja dulu dari SPSS-nya yang ini. Oke. Oke. Lalu kita buka di Excel aja biar gampang ya. Oke. Biar langsung bisa kalian lihat ibarat tabel bantunya saya buat. Oke. Nah, di sini misalnya saya buat ini. Oke, sebentar ya. Oke. Udah nampak ini? Bisa dilihat? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke ya, sebentar saya besarkan. Oke, tadi ini kita ibaratkan adalah X, ini adalah Y gitu ya.
Oke, berarti kita buat di sini adalah X kuadrat. Oke, ini Y kuadrat. Baru di sini X, Y. Oke, kalau seperti ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus saja biar gampang. Apa arti X kuadrat? Yo. X pangkat 2. Ya, X pangkat 2. Ya memang X kuadrat itu X pangkat 2. Itu artinya X kali X kali X. Aduh, siswa saya inilah. Oke, kita buat. Berarti di sini sama dengan yang ini. Kita kuadratkan. Nah, pasnya hasilnya ini 36. Pasnya itu 6 kali 6, 36. Pas, Kak. Oke, mana tahu saya salah, kalian kasih tahu ya. Oke, ini saya kopikan ke bawah. Oke. Nah, langsung dapat ya. Baru yang ini, Y kuadrat. Oke, kita kuadratkan juga. Oke. Nah, ini. Pas ya. S kali Y berarti yang 6 dikali yang 7. Oke, kita kopikan ke bawah. Iya, 6 kali 7, 42 deh. Nah, ini seperti ini. Bisa ya? Nah, jadi ini udah dapat hasilnya kan? Ini dapat hasilnya. Sekarang mau apa yang mau kita cari lagi tadi dari rumus itu? Sigma, Kak. Apa arti sigma? Jumlah keseluruhannya, Kak. Ya, Dari jumlahnya. jumlah. Oke, kita buat. Nah, ini berapa kira-kira? Ayo, yang jago lah menghitung. Saya tunggu berapa menit. Silakan dihitung. 6 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 5 tambah 4. Ayo. Jangan pakai kalkulator. Berapa? Damayanti. Katanya si Damayanti jago ini menghitung. Berapa, Dek? 3? 34. Oke, yang satu lagi berapa? Untuk Y-nya? 37, Kak. 37. Oke, ini berapa? Nggak tahu Kak. Oke, ini kita buktikan benar nggak 3, 34. Caranya kalau mau cari cara cepatnya langsung gitu ya, tekan nanti di keyboard ALT sama dengan. Langsung dapat dia sama dengan sum buka kurung alamat selnya. Kita enter. Ternyata 3, 34. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi benar ya. Jago kalian rupanya menghitung. Ini juga kita buat di sini. Berarti di sini ALT sama dengan 202. Oke. Nah, ini. Dapat ya? Jadi inilah hasilnya sigmanya tadi. Sigma dari yang kita cari. Oke. Ini hasilnya. Berarti untuk sigma X-nya adalah 34, sigma Y-nya 37, baru X pangkat 2, 202, Y pangkat 2, 26, 265, sedangkan sigma XY adalah 226. Jadi kalau yang diminta sigma X dikuadratkan, yang mana, Dek? Yang 202. Sigma X dikuadratkan. 34 ini kan sigma X kuadrat. Ini sigma Y kuadrat. Tapi kalau sigma X dikuadratkan yang ini 34 kuadrat. Ini sigma Y dikuadratkan 37 kuadrat. Oke, kita masuk ke ini hasilnya ya. Di sini adanya hasilnya saya buat. Oke. Yang berikutnya, ini kita masukkan ke sini. Tadi data kita ada sebanyak 6 ya. Maka di sini, Dek, tadi di sini adalah sigma X kuadrat, itu adalah 202. Sigma Y kuadrat 265, sigma X Y 226. Ini tadi rumusnya N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Maka ini dia. N-nya adalah 6, 6 dikali 226 dikurang 34 dikali 37. Oke, baru dibagi akar dari 6 dikali
202 dikurang inilah dia sigma X dikuadratkan. Oke, 34 kuadrat dikali 6 dikali 265 dikurang 37 kuadrat. Ini sigma X. Ini adalah ini sigma X kuadrat, ini sigma Y kuadratkan. Ini sigma X dikuadratkan, ini sigma Y dikuadratkan. Beda di hasilnya ya. Oke. Baru ini kita kalikan 6 dikali 2, 26 itu hasilnya adalah 1356. 34 dikali 7, 37 adalah 1256. Baru ini kita kalikan 6 dikali 202, 1212. 34 kuadrat itulah 1156. 6 dikali 265 itu adalah 1590. 37 kuadrat adalah 1369. Maka kalau ini kita kurangkan 1356 dikurang 1258 itu hasilnya adalah 98. Silakan dihitung Dek, saya nggak tahu ini benar atau salah. Oke, hasilnya 98. Yang ini kurung pertama ini kita kurangkan. Oke, kita kurangkan yang pertama ini hasilnya 56, kita kurangkan yang kedua hasilnya 221. Baru kita kalikan 56 dikali 221 itu hasilnya 12.376. Jadi 98 dibagi akar dari 12.376 gitu ya. Akarnya berapa Kak? 1112475. Gini, ini saya tulis semua ini akarnya ini. Hasil dari akar yang ini ya. Kalaulah nanti kamu buat D ini 2 di belakang koma, nggak ada masalah. Berarti hasilnya kalau kita buat 2 di belakang koma ini 111,25. Kalau kau buat nanti 3 di belakang koma, berarti 111,24. Berapa Damayanti? 8 Kak. Oke, 111,248. Oke, ingat ya. Kalau dia di kanannya itu dia lebih besar atau sama dengan 5, maka ditambah 1. Kalau dia di bawah 5, ya tetap. Kalau seandainya lah ini 4 yang 5 ini, berarti ini hasilnya adalah 111,247. Oke, maka silakan nanti dibagikan ini, Dek. 98 dibagi 111, maka hasilnya 0, kan? Nah, jadi hasilnya adalah 0,881. Bisa kira-kira? Bisa. Ini karena dikasih, ini contohnya yang gampang. Pas ujian nanti dikasih contohnya yang lebih gampang gitu ya. Oke, yang berikutnya. Selesai nomor 3. Oke. Udah selesai nomor 3. Kira-kira paham nggak kalian? Paham? Paham Abang Ganteng? Nggak berani dia jawabkan karena dia merasa nggak ganteng. Ngerti Divanus? Sejauh ini masih ngerti ya? Nanti waktu dikasih post-test nanti barulah nggak ngerti dikit. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nomor 4. Kita akan mencari besarnya pengaruh variabel X dengan variabel Y. Artinya kita akan melihat besarnya pengaruh polisi terhadap yang namanya pengendara yang ditilang. Itu nanti rumusnya adalah R kuadrat dikali 100. Gitu ya. Maka tadi nilai R kita adalah 0,881. Kalau kita kuadratkan deh, itu hasilnya adalah 0,776 dikali 100 berarti 77,66% gitu ya. Ini udah besar karena dia sudah di atas 75 gitu ya. Oke. Jadi besarnya pengaruh antara variabel X dengan variabel Y atau besarnya pengaruh antara polisi dengan tilang adalah 77,6%. Kalau dia udah lebih dari setengah, maka itu pengaruhnya sangat besar gitu ya. Itu nomor 4.
Yang nomor 5, kita akan membuat yang namanya keputusan. Jadi membuat keputusan ini bisa dia berdasarkan nilai yang ini, nilai signifikan ini 0,020 ini bisa. Bisa juga nanti kita ambil dia keputusannya, oke, berdasarkan nilai daripada T korelasinya. Jadi bandingkan T korelasi hitung dengan T korelasi tabel. Ini belum ada nilainya ya. Kita uji. Jika T korelasi hitung itu lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika T korelasi hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Pertanyaannya, apakah ini sudah ada yang dapat? Jawabannya belum, gitu ya. Maka kita akan mencari nilai T korelasi hitungnya. Ada lagi nih rumusnya ini. Oke. Kita akan mencari yang namanya rumus T korelasi hitung. Di mana rumusnya adalah, ini saya simbolkan dengan huruf T, maka T sama dengan R dikali akar N kurang 2 dibagi akar dari 1 kurang R kuadrat. Oke, tetap nyari kita ambil dari nilai si korelasinya. Maka nilai R tadi adalah 0,881. N tadi ada sebanyak 6. Dikurang 2 berarti 0,881 dikali akar dari 6 kurang 2. Dibagi akar dari 1 dikurang 0,881 kuadrat. Gitu ya. Maka kita buat T sama dengan 0,881 dikali akar dari 4. Dari mana 4? 6 dikurang 2 gitu ya. Dibagi akar dari 1 dikurang 0,776. Ini tadi dia kita kuadratkan yang ini 0,776. Oke, kalau mau ditulis nanti semua silakan. Maka hasilnya adalah akar dari 4 adalah 2. Maka kita buat sini 0,881 dikali 2 dibagi akar dari 0,224. Oke, ini 1 dikurang 0,776 itu hasilnya adalah 0,224. Oke. Baru kita buat T sama dengan oke. 1, ini kita kalikan ini deh 0,881 kali 2 itu hasilnya 1,1762. Oke, dibagi akar dari 0,224 itu adalah 0,4733. Maka ini hasilnya nanti adalah kalau ini kita bagikan hasilnya adalah 3,7227. Kalau mau dibuat 3 digit berarti 3,723. Oke, itu kira-kira untuk nilai T korelasi hitung. Ini dapat hasilnya 3,7227 gitu ya. Sedangkan T tabelnya dari manakah? Oke. T tabel ini kita cari dari SPSS-nya. Kita kembali ke SPSS ini. Oke. Di pertemuan yang kedua kemarin, kita sudah pernah menciptakan variabel yang baru. Maka caranya, dari menu transform, kita pilih compute variable. Oke. Dari menu transform, kita pilih compute variable. Oke. Baru kita buat di sini yang namanya apa mau kita cari tadi, Dek? T tabel. T tabel. Baru di sini apa rumusnya? Kita cari di sini IDF. Oke. Ada di sini rumusnya IDF yang ini. Kita cari IDF T. Nah, ini dia. Kemudian kita masukkan IDF T ini ada di sini. Di apa aja yang mau dimasukkan? Ada dia probabilitas dan DF-nya. Probabilitas itu adalah tingkat kepercayaan terhadap data yang diuji. Berapa persen kita percaya? Ayo. Berapa persen? Kita percaya terhadap data yang diuji. Berapa persen kemarin? Damayanti. Jessica. Ya, jadi kita percaya terhadap data yang diolah itu 95%. Oke. Kenapa dia 95%? Karena ada nilai alfa atau nilai keraguan-raguan itu adalah 0,5 berarti 5%. Jadi jangan percaya sama orang 100%. Sama orang tua aja kalian nggak percaya 100%. Masa sama pacar percaya 100% ya kan? Itu salah.
Itulah sebenarnya jawaban kenapa tadi tidak ada nilai 100 yang ada tadi pertanyaan. Itu alasannya 1. Oke. Kita lihat tingkat kepercayaan kita adalah 95, berarti 0,95. Baru ada di sini namanya DF. DF itu adalah degree of freedom, derajat kebebasan gitu ya. Dari manakah rumusnya? Banyak data dikurang 2. Berapa tadi data kita, Dek? 6. 6. Oh, ini. Oh, banyak data dikurang 1. Berarti 6 data kita dikurang 1 jadi 5. Jadi 5. Oke, jadi di sini Dek, IDFT 0,95,5. Kita okekan. Oke. Maka hasilnya di SPSS ini inilah hasilnya. 2,02. Nanti kita lihat dari mana gitu ya. Oke, kita kembali ke Word-nya. Maka di sini dia. Dari mana tadi tabelnya sudah kita cari dan sudah ada langkah-langkahnya gitu yang ini. 2,02 gitu ya. Maka kita uji 3,7227 dibandingkan dengan 2,02, maka itu adalah lebih besar gitu ya. Kalau dia lebih besar kan nggak selamanya yang besar diterima kan? Oke, maka H0 ditolak gitu ya. Jadi kalau H0 ditolak berarti yang diterima yang mana, Dek? Oke. H0 ditolak, yang diterima yang mana? Damayanti. Damayanti lah terus kutanya ini. H1 diterima. Biasanya aku yang tahu aku namanya itu karena aku ingat namanya itu dia. Oke. Ini kan Nipanus. Kita lihat karena H0 ditolak maka H1 diterima. Jadi kita buatlah keputusannya itu adalah bunyi daripada H1 tadi. H1 itu yang ini yang dijawab siapa tadi, si Rowley gitu ya. Maka ini dia H1-nya. Berarti ada hubungan antara banyaknya jumlah polisi dengan banyaknya pengendara yang ditilang. Jadi itulah yang menjadi keputusannya ini dia. Jadi keputusan sampai di sini, Dek. Sampai di sini. Bukan yang di sini ya. Ini keputusannya. Itu kira-kira ada hubungan antara banyaknya jumlah polisi dengan banyaknya pengendara yang ditilang. Sebenarnya tanpa kita cari pun dari sini tadi, sudah tahunya kita ada hubungannya. Dari mana? Ya bisa kita lihat dari besarnya pengaruh. Oke, karena udah besar kali pengaruhnya. Kalau kalian lah ditanya, ada nggak pengaruh orang tua terhadap pendidikan kalian? Pasti ada gitu ya. Ada nggak dukungannya? Pasti ada. Kalau kalian tanya lagi, ada nggak dukungan pacar gitu ya? Jangan kau bilang langsung ada, belum tentu. Oke, jadi orang tua itu yang sangat berpengaruh terhadap kita gitu ya. Yang memberikan biaya hidup, memberikan semangat, dan memberikan yang lain. Bisa kita kembalikan itu? Nggak bisa. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah nomor 5. Nah, ini nomor 5 yang mau kita cari di Microsoft Excel-nya. Ini yang paling susah. Oke. Maka kita ke sini. Oke, kita ke mana kita? Ya ke sini gitu ya. Nampak Excel-nya kan, anak-anak? Nampak, Kak. Kak. Ya, semangat ya. Saya suka gitu ya. Maka di sini yang pertama kita cari adalah N. Apa tadi N, Dek? Banyak data. Ya, banyak data atau jumlah data. Nggak usah kalau menjawab jangan takut ya. Di Medikom salah belum pernah digunikan mahasiswanya. Ya. Jawab aja. Ini negara apa ini? Negara demokrasi masih kita. Oke, kita akan mencari nilai N-nya, rumusnya perhatikan. Oke. Oke, rumusnya nanti di sini N adalah sama dengan count, menghitung banyak data. Terserah yang mana mau diblok ya, ini sama saja. Contoh yang ini, oke, tutup kurung, enter. Maka datanya ada sebanyak 6.
Yang berikutnya, kita akan mencari nilai R-nya. Nilai R-nya dari mana dia, Kak? Nilai R-nya itu adalah sama dengan, kita buat tadi ada namanya buka kurung. Oke, buka kurung. Di mana N kita? Di sini ya. Ini N-nya ya. Oke, dikali. Oke, dikali yang namanya sigma XY. Sigma XY yang ini. Tutup kurung. Oke. Baru kurang. Oke. Baru sigma X yang ini. Baru dikali sigma apa dek? Apa rumusnya? Sigma X dikali sigma Y. Sigma Y. Oke. Tutup kurung dibagi akar itu adalah SQRT. SQRT baru buka kurung. Oke. N lagi ini. N dikali yang namanya X kuadrat. Ini ya. N dikali sigma X kuadrat. Oke, tutup kurung. Dikurang sigma X dikuadratkan. Oke. Sigma X dikuadratkan. Oke, seperti ini. Baru tutup kurung. Dikali apa dia, Kak? Dikali N lagi kan? N dikali apa dia? Dikali apa, Dek? Sigma Y. Ya, sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, ini. Mudah-mudahan bisa ya. Takutnya saya salah ini. Nah, kira-kira seperti ini. Habis ini diapain? Di enter. Nah, ini. Pas ya. Kalau kita bulatkan, pas enggak ini? Damayanti. Pas 0,881. Pas, Kak. Nah, ini. Jadi membulatkannya yang ini. Nah, ini. Oke, biar pas nanti. Baru kita masuk ke besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, bagaimana caranya, Kak? Maka ini tadi sama dengan ini pangkat 2 dikali berapa tadi? Dikali 100. Ini dia 7,60% gitu ya. Baru yang berikutnya nilai T-nya adalah kita buat di mana tadi? Berarti R, oke. R dikali akar dari SQRT buka kurung. Oke, ini berarti ya kurang 2 kan? Tutup kurung per akar dari SQRT buka kurung 1 dikurang R kuadrat. Nah, seperti ini. Enter. Inilah tadi hasilnya. Oke. Jadi tidak begitu sulit ya kalau kita mau belajar, Dek. Nggak ada yang sulit kan? Ini tadi rumusnya. Nah, ini. Jadi sebenarnya rumus di Excel ini udah sering kita kerjakan di semester 1 kemarin. Dan rumus itu biasanya berwarna-warni, berpasangan gitu ya. Yang hitam penutupnya hitam, yang merah dan seterusnya. Oke. Jadi bukan hal yang sulit. Ini juga rumusnya tadi. Nah, ini. Begitu juga dengan yang terakhir. Oke.